Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maruli Damanik dari Lovely Holidays Tour and Travel. Kita lanjutkan kembali mata kuliah kita lah ya. Kita katakan mata kuliah kita atau pembelajaran kita, yakni How to be a Professional Tourist Guide atau bagaimana cara terbaik untuk menjadi seorang pemandu wisata. Jadi di channel kami, pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman semua yang telah mendukung channel YouTube Lovely Holidays, yakni channel yang lebih bertemakan kepada para wisata dan pendidikan. Alhamdulillah channel kami sudah monetisasi dan mudah-mudahan kami selalu dapat menampilkan video-video yang memberikan manfaat kepada kita semua. Jadi di channel kami akan lebih bercerita tentang kepariwisataan yang ada, objek wisata, atraksi wisata, dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan, khususnya pramuwisata dan tour and travel. Dan juga kami akan share tentang pengalaman-pengalaman kami ketika berprofesi menjadi seorang pemandu wisata ataupun pengalaman ketika bekerja di tour and travel. Nah, kita teruskan mata kuliah kita kali ini, yaitu How to be a Professional Tourist Guide. Kalau sebelumnya kita sudah bercerita tentang karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemandu wisata. Kali ini ada sebuah karakter juga yang tidak kalah pentingnya yang harus dimiliki oleh seorang pemandu wisata, yaitu ethics. Ethics itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah etika. Kenapa seorang pemandu wisata harus memiliki etika? Memang tentu etika ini merupakan salah satu kultur ya yang harus dimiliki ketika kita berprofesi di industri pariwisata pada umumnya dan pramuwisata pada khususnya. Kenapa? Nah, ini dia kenapa. Etika itu seperti begini ya. Pramuwisata itu juga bekerja mewakili perusahaan di mana dia bekerja. Nah, di sini dia harus memiliki etika-etika tersendiri untuk sebagai perwakilan daripada perusahaan, sehingga si pramuwisata ini benar-benar tampil bisa mewakili daripada perusahaan di mana dia bekerja. Jadi kecakapan seorang pramuwisata itu akan menggambarkan kehebatan sebuah perusahaan. Jadi kalau pramuwisatanya itu hebat dan bagus dan profesional, maka si wisatawan atau si tamu atau si travel agent yang mengirim si wisatawan itu, mereka bisa memberikan gambaran jika perusahaan atau travel agent di mana mereka bekerja sama adalah bagus. Jadi ini etikanya. Karena tidak sedikit pramuwisata yang tidak memiliki etika. Sebagai contoh yang kecil ya. Dia tidak mencerminkan sebuah kalau dia mewakili perusahaan. Dia tidak selayaknya seperti merepresentasikan kalau dia itu menjadi perwakilan dari perusahaan. Sembrono, gayanya suka hati dan segala macam. Nah, ini menunjukkan etika yang tidak bagus. Dan etika yang tidak baiknya lagi adalah tidak sedikit juga pramuwisata. Ketika dia menghandle wisatawan, datang dari lewat satu perusahaan. Nah, kedepannya dia bisa langsung berkomunikasi dengan si wisatawan. Itu etika yang sangat tidak baik. Itu maka dikatakan pramuwisata itu harus memiliki etika. Ethics. Jadi kalau contohnya si wisatawan itu datang kembali sebagai contoh, si pramuwisata, kalaupun dihubungi si pramuwisata itu bisa menyatakan, Anda bisa menghubungi travel agent yang dulu kita bekerja sama. Mudah-mudahan nanti begini dan saya juga akan siap nanti untuk menghandle Anda lewat daripada perusahaan tersebut. Itulah namanya etika. Sekarang ini banyak yang umum terjadi di Indonesia. Sekarang jadi semua ada serba merasa khawatir, merasa takut, merasa was-was mempergunakan jasa pramuwisata. Karena si pramuwisata itu semakin contohnya dilihat tidak memiliki etika, sehingga si kantor di mana dia bekerja ada kewas-wasan, ada keraguan untuk memakai jasa pramuwisata. Kalau ini sudah terjadi, ini akan jadi problematika. Perusahaan itu, kantor itu tidak akan percaya lagi dengan pramuwisata dan ini sudah akan jadi masalah. Kenapa? Jadwal guiding si pramuwisata itu nanti akan bisa jadi berkurang. Itu yang dikatakan dengan etika di dalam handling tour. Di samping tentu dengan wisatawan kita juga harus beretika, cara bicara, cara berpakaian dan semuanya sudah diterangkan sebelumnya. Kita harus tetap memiliki nilai etika.
Tetapi etika yang ditekankan di sini adalah etika bagaimana seorang pramuwisata menjadi perwakilan daripada kantor di mana dia bekerja. Nah itu dia. Tentu juga si pramuwisata harus menjaga kredibilitas daripada perusahaan di mana dia bekerja. Sebagai contoh, dia harus menceritakan tentang hal-hal yang baik tentang perusahaan tersebut. Jangan sebaliknya, menceritakan tentang sampai ke dapur-dapur perusahaannya pun diceritakan yang tidak baik. Itu tidak bagus. Itu artinya pramuwisata ini tidak memiliki etika. Kenapa tidak memiliki etika? Dia sudah dikasih jadwal guiding, dia sudah dikasih guide fee, tetapi masih bisanya dia memberikan hal-hal yang buruk atau menceritakan hal yang buruk tentang perusahaan di mana dia bekerja. Kalau Anda melakukan ini, Anda seorang pramuwisata, si tamu sendiri bisa menilai Anda sebagai seorang pramuwisata yang seperti apa. Jangan salah. Jangan kita langsung merasa bangga, wah saya hebat bisa menceritakan ketidakbaikan daripada perusahaan saya, kekurangannya, keburukannya. Jangan salah, si wisatawan itu akan bisa menilai Anda seperti seorang pramuwisata seperti apa. Di mana Anda bekerja saja, Anda melakukan hal seperti itu. Itu bagaimana kualitas Anda sebagai seorang pramuwisata. Makanya kita di pramuwisata ini bukan hal yang mudah. Banyak hal yang harus kita pelajari. Banyak hal, banyak ilmu yang harus kita teladani seperti apa. Walaupun ini mungkin topiknya hanya sederhana, etika, tetapi ini memegang peran yang sangat penting. Karena tidak sedikit juga tamu itu nanti akan menghubungi si pramuwisata. Boleh tidak, saya akan datang. Kalau boleh diuruskan segala sesuatunya ya, transportasinya, hotelnya. Lantas si pramuwisata dengan gegap gembira, wah ini kesempatan. Saya akan mendapatkan uang lebih, saya akan mendapatkan uang banyak. Karena kalau tamu langsung sama saya, untungnya sama saya. Kalau Anda seorang pramuwisata seperti ini, Anda adalah tipe pramuwisata kelas 3. Itu tidak bagus. Kalau Anda sudah mampu untuk melakukan hal seperti itu, silakan Anda membuka perusahaan sendiri, membuat usaha sendiri, itu baru keren. Tetapi kalau Anda bisa melakukan hal yang katakanlah memotong apa itu namanya itu ya, memotong jalan atau apa namanya itu, yang aturannya dia menghubungi perusahaan, langsung dihandle sama si pramuwisata untuk alasan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih, induk Anda seorang pramuwisata yang kelasnya sangat diragukan. Saya ketika berprofesi menjadi seorang pramuwisata tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jujur. Kalau mau mungkin bisa. Bisa aja kita buat. Bisa aja begini, bisa begini. Tapi mudah-mudahan saya tidak pernah melakukan itu. Saya akan menyampaikan kepada si wisatawan, Anda bisa menghubungi travel agent. Di mana dulu Anda bisa bekerja sama. Atau travel agent di mana pilihan Anda. Entah bagaimanapun ceritanya, biarkan mereka. Karena pramuwisata itu pekerjaannya adalah memandu wisata. Bukan tour operator, bukan mengoperasikan sebuah perjalanan, memandu wisata yang SPJ-nya itu diberikan oleh tour operator. Nah, di sini problematikanya sekarang, makin banyak hal-hal yang saling kalau bahasa kasarnya itu hantam kromo semua. Ini main ini, akhirnya apa? Itu yang menjadikan para wisata Nusantara maupun dunia semakin tidak kondusif atau semakin tidak artinya tidak manis lah pada akhirnya. Salah satunya semuanya saling serang menyerang. Si pramuwisatanya ingin mendapatkan lebih, tidak menginformasikan apa-apa. Kalau contohnya setelahnya dengan si kantornya juga akan merasa takut atau merasa khawatir dengan si pramuwisatanya. Akhirnya, hubungan pramuwisata dengan kantor di mana dia bekerja juga tidak baik dan tidak harmonis. Jadi kepada teman-teman untuk ataupun calon pramuwisata, ini ilmu yang sangat penting. Ketika Anda berprofesi menjadi pramuwisata, jadilah sebagai seorang pramuwisata. Mungkin Anda saatnya nanti, Anda itu ya artinya meningkat untuk menjadi pemilik perusahaan. Itu hal yang biasa, itu yang sangat lumrah. Saya juga dulu menjadi seorang pemandu wisata. Setelah pramuwisata, saya mendapat rezeki untuk dipekerjakan di kantor, dan setelah beberapa tahun bekerja di kantor dengan posisi yang dari mulai basic sampai kepada posisi tertinggi, dan akhirnya saya juga memberanikan diri untuk membuka perusahaan, dan itu hal yang sangat biasa dan sangat lumrah, tidak ada salahnya dan tidak ada dosanya. Tetapi ketika kita dulu dipercaya menjadi seorang pemandu wisata, jadilah pemandu wisata. Karena kalau itu Anda lakukan, Anda juga akan lepas ya, akan tidak ada seperti beban. Kenapa?
Karena kalau kita melakukan hal yang sama, kita akan terbeban. Contoh ini, tamu yang Anda handle tadi, datang Anda sendiri yang mengoperasikan. Ketika Anda yang membawa dia pun, Anda akan merasa khawatir, takut, was-was. Wih, nanti dilihat, nanti ada yang tahu, nanti apa. Kalau itu yang dilakukan, maka hidup Anda juga akan gelisah. Tidak ada artinya. Prawisata itu adalah pekerjaan yang hebat. Dan jangan juga memikirkan, wah kalau nanti saya dapat ini, untung saya besar. Belum tentu. Hati-hati. Bisa aja, contohnya nanti Anda mengusahakan sendiri secara ilegal, secara yang tidak baik, mobilnya terperosok atau bagaimana, sehingga berurusan dengan hukum. Wah, bisa kena sendiri loh. Jangan. Kalau saya sangat menyarankan jangan. Ada saatnya, don't worry, ada saatnya nanti Anda itu menjadi operator atau yang mengoperasikan, bahkan Anda nanti yang meng-hire jasa pramuwisata. Jadi ketika kita berprofesi jadi pramuwisata, jadilah pramuwisata. Ketika kita nanti sudah katakanlah berprofesi menjadi pemilik perusahaan contohnya, jadilah menjadi pemilik perusahaan. Nah, itu yang dikatakan dengan seorang pramuwisata harus memiliki karakter yang beretika. Beretika kepada tamu, beretika kepada wisatawan, dan beretika kepada perusahaan, dan beretika kepada banyak hal. Kalau kita menemui pribadi-pribadi seorang pramuwisata, Anda boleh lihat, tentu itu berbeda. Dari segi kultur bahasanya berbeda, performance-nya berbeda. Kenapa? Itulah pramuwisata. Karena hebatan di pramuwisata ini adalah banyak bidang ilmu yang dipelajari. Tidak cukup satu, banyak. Kita nanti akan mempelajari lagi yang lainnya. Ini masih apa? Masih banyak lagi hal yang harus akan kita kupas nanti untuk Anda sukses di dunia pramuwisata. Kenapa ini saya mampu atau berani memberikan pengajaran ini? Seperti saya sampaikan, saya juga dulu berprofesi menjadi seorang pemandu wisata. Saya pernah bekerja di perusahaan dan akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka perusahaan. Dan usia perusahaan yang saya kelola hari ini sudah mencapai usia 20 tahun. Mudah-mudahan alhamdulillah. Jadi saya ingin mengajak teman-teman yang ingin berprofesi di dunia industri pariwisata, khususnya di tour and travel. Mari kita ikuti pola-pola yang seperti ini. Don't be greedy, jangan langsung greedy ya. Setelahnya biasa, kita ikuti prosesnya. Mungkin ya saya Pak sudah lama jadi pramuwisata, kenapa enggak? Ya mungkin ada best time-nya nanti. Ada waktu yang tepat nanti untuk Anda melakukan itu semua, memiliki itu semua. Jadi jangan khawatir. Jadi ya kami akan sangat bangga ya untuk sharing-sharing pengalaman dan ilmu. Karena sharing pengalaman dengan ilmu yang seperti ini barangkali jarang kita dapat di mana-mana ya. Jadi ini semua mampu kita terangkan karena kita pernah sampai di posisi itu. Jadi nampaknya karena kita dulu menjalankan hal seperti itu bagus, sampai kepada hari ini kita lihat hasilnya bagus, ya kenapa ini? Kenapa tidak ini saya sampaikan kepada teman-teman semua? Sehingga teman-teman mempedomani. Kalau Anda mempedomani ini, kita juga akan tenang, guiding juga akan oke. Mudah-mudahan kalau rezeki jangan takut. Rezeki itu sudah diatur sama yang maha segalanya. Jangan khawatir, don't worry. Yang penting kita mampu meletakkan identitas kita menjadi seorang pemandu yang profesional. Itu yang paling utama. Jadi ya mudah-mudahan kepada teman-teman semua, saya doakan untuk sukses di dunia pariwisata umumnya dan pramuwisata pada khususnya. Mudah-mudahan nanti video kita ini berkembang dari mulai pramuwisata. Barangkali nanti kami bisa bercerita tentang bagaimana mengoperasikan sampai kepada sebuah perjalanan wisata. Kenapa tidak? Karena ilmu tentu akan sangat, ya ilmu yang bermanfaat itu penting untuk kita semua. Kami juga akan senang untuk sharing ilmu dan pengalaman kepada seluruh teman-teman yang ada. Jadi saya pikir itu aja video singkat kita hari ini. Pertemuan kita, topik kita. Kalaupun ada keterlambatan sebelumnya, mohon maaf. Tapi kami akan tetap konsisten untuk memberikan mata kuliah how to be a tourist guide atau how to be a professional tourist guide. Pengalaman-pengalaman akan saya sampaikan untuk teman-teman semua dan seluruh, khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil pendidikan di bidang pariwisata, khususnya di tour and travel. Juga pengalaman-pengalaman akan kami sampaikan secara baik. Jadi terima kasih kepada seluruh teman-teman juga yang telah memberikan dukungan atau subscribe channel kami ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu atau ikut tetap menonton tayangan kami
dan mudah-mudahan channel YouTube kami ini bisa berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Saya Maruli Damanik dari Lovely Holidays. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.